Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Jayapura, ludes terbakar. Puluhan perahu nelayan di Merauke rusak akibat cuaca buruk. TNI Angkatan Laut tenggelamkan 30 mobil bekas di perairan Jayapura. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Kota Jayapura, Sabtu lalu ludes terbakar. Api terlihat pertama kali dari salah satu rumah sekitar pukul 9 malam. Melihat api yang mulai membesar, warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara yang lain membantu menyelamatkan barang-barang berharga. Namun api dengan cepat membesar dan merambat karena rumah saling berdempetan. Sumber api sementara diduga berasal dari salah satu rumah warga. Kemudian jumlah rumah yang terbakar atau kios di sini kurang lebih sekitar 12. Ditambah dengan Rusunawa bagian blok depan. Blok depan yang sebagian besar juga terbakar dengan blok kedua, lantai 4 dan 5. Itu karena api merembet melalui kabel yang menyeberang dari kompleks Pasar Ribes ke Rusunawa sehingga ini terbakar. Ini untuk penyebab ini dari mana? Apakah dari hubung pendek listrik atau mungkin ada dari faktor lain? Mungkin dari kompor dan lain-lain masih dalam. 4 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil meriam air milik Polda Papua akhirnya tiba untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Audi melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puing kebakaran tampak di lokasi pasar baru yang hangus terbakar pada 9 November lalu. Seluruh bangunan dan kios hangus terbakar. Bahkan sebagian rumah warga ikut dilalap si jago merah. Banyak rumah yang tidak bisa lagi digunakan karena luluh lantak terbakar. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Sifrianus Mambai, mengunjungi pasar dan kampung Awu Namai. Bupati bertatap muka dan menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Bupati sudah memerintahkan untuk membangun kembali pasar agar roda perekonomian di Yapen bisa berputar kembali. Ia juga meminta Polres Kepulauan Yapen melalui tim Inavis untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dibijaki oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk segera dalam waktu dekat ini akan bersinergi untuk secepatnya kita membangun fasilitas umum, terutama 3 pasar yang telah habis dimakan si jago merah. Kita juga akan memberikan bantuan kepada korban yang hari ini masih membutuhkan makan, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Wakapolres Yapen Nur Salam Saka mengatakan belum bisa mengetahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari salah satu SPBU mini milik warga. Penyebab dari kebakaran ini kami belum bisa pastikan, tetapi indikasinya untuk di TKP awal ini di pasar ini itu berawal dari SPBU mini atau Pertamini. Di situ titik awal pertama. Nah, ini sudah kita pasang polis lain di sana dan hari ini juga dari Polres, dari Reskrim, tim identifikasi akan melakukan olah TKP sebentar ini. Habis membuat kopi, kompor masih dalam keadaan menyala. Jadi ada dugaan bisa jadi berasal dari kompor itu
meledak dan pas di situ ada BBM, itulah yang menjadi penyebab utama. Ini dugaan ya, dugaan. Tapi nanti hasil olah TKP ya ini kita akan kirim ke laboratorium forensik untuk kita memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah dan seorang warga juga terluka akibat sebagian tubuhnya terbakar. Untuk membantu para korban, Polres Kepulauan Yapen membuka posko bantuan yang terletak di samping pos Poldawai. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta melaporkan. Cuaca buruk disertai hujan dan angin menyebabkan para nelayan di pantai Lampu 1 Merauke kelabakan. Ombak setinggi 3 meter menyapu kawasan pesisir ini, sehingga kapal yang tertambat saling berbenturan. Bahkan beberapa perahu terseret derasnya ombak akibat tali penambat terputus. Cuaca buruk yang datang tiba-tiba ini tidak diduga para nelayan di kawasan ini. Akibatnya banyak nelayan yang tidak sempat menyelamatkan perahu mereka yang rusak akibat saling berbenturan. Itu kenapa dia pecah begini tuh? Tabrakan yang kapal-kapal lain ya. Sekarang ini ombak tingginya sampai berapa meter ini? Angin kencang ini. Ya tahu tiba-tiba ini datang. Tiba-tiba ini. Artinya ini tidak disangka-sangka ya. Cuaca buruk belakangan memang sering melanda kawasan ini. Nelayan tidak berani melaut untuk sementara karena khawatir keselamatan mereka. Perahu mereka tambat berjejer, namun mereka tidak menduga gelombang besar terjadi sehingga menyebabkan banyak perahu mereka rusak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke terus meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak. Sebelumnya, polisi menangkap 2 pemilik kendaraan yang sedang antre di SPBU. Pemilik kendaraan ternyata memodifikasi tangki bahan bakar untuk keuntungan pribadi. Masyarakat meminta polisi terus menggelar razia untuk menangkap pemilik kendaraan dengan tangki modifikasi karena membuat antrean menjadi panjang dan lama. Tolong ditertibkan ya. Dan nakal-nakal itu ya. Nakal-nakal ya. Tangki rakitan nih. Tangki modifikasi tolong tertibkan. Karena kita kuotanya dapat standar, mereka dapatnya lebih. Bisa 3 kali lipat. Kalau mau adil ya diratakan saja. Diratakan saja ya. 60 sama-sama. Saat ini antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke panjang hingga ke jalan raya sehingga membuat macet. Salah satu penyebab adalah kendaraan dengan tangki bensin yang dimodifikasi. Mereka mengisi penuh tangki kendaraan hingga menyebabkan pengendara lain harus antre lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.